Di sebuah kota kecil yang terpencil, terdapat sebuah sekolah tua yang konon katanya angker. Sekolah itu bernama Sekolah Menengah Kreatif Abadi. Menjadi pusat perbincangan warga sekitar karena kejadian-kejadian aneh yang kerap terjadi di dalamnya. Namun, tak ada yang lebih misterius daripada kelas 3A. Suasana di kelas 3A terasa hening saat guru mereka, Ibu Lina, meninggalkan ruangan sejenak. Di antara siswa-siswa yang duduk di kursi mereka terdapat Ami, seorang gadis yang penasaran dengan legenda kelas tersebut. Ami berbisik dalam hati. "Rian, kamu dengar tentang rumor di kelas ini?" Rian menjawab, memandang dengan rasa was-was. "Tentang apa?" Ami katanya lagi. "Katanya di malam hari suara tawa anak-anak terdengar dari dalam kelas ini. Padahal tak ada siapa-siapa di sana." Rian menggeleng. "Aku nggak percaya itu. Semua cerita palsu buat menakut-nakuti saja kayaknya." Sementara itu, di pojokan kelas, Kevin sedang asyik membaca buku tentang sejarah sekolah itu. Tiba-tiba, bukunya terjatuh dan halaman-halamannya berhamburan. Kevin menyernyitkan dahi. "Apa ini?" Suara aneh terdengar dari arah papan tulis. Suara itu berkata, "Pergilah dari sini sebelum terlambat." Kevin memalingkan pandangannya ke arah papan tulis. Namun tak ada siapapun di sana. Kevin dalam hati, "Ini pasti imajinasiku." Sementara itu, di luar kelas, Rama dan Dinda sedang bercanda. "Dinda, kamu percaya rumor tentang kelas ini, Rama?" Rama menjawab dengan nada sinis, "Tentu saja tidak. Kita hanya butuh bukti nyata." Tiba-tiba, pintu kelas tertutup dengan sendirinya, membuat keduanya terkejut. Rama menghela napas. "Tentu saja kebetulan," Dinda berkata. "Atau mungkin bukan kebetulan." Kembali ke kursinya masing-masing, Ami merasa tak enak. Ami berkata berbisik pada Rian, "Apa kita seharusnya keluar dari sini?" Jawab Rian, "Aku rasa kita harus." Mereka berdua hendak bangkit dari kursi, namun pintu kelas tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba, lampu di dalam kelas mati, menyelimuti mereka dalam kegelapan. Saat kegelapan menyelimuti mereka, suara langkah kaki yang samar terdengar dari lorong sekolah. Ami dan Rian saling pandang, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayapi hati mereka. Lalu Ami berbicara dengan suara gemetar. Apakah kamu sebenarnya, apakah kamu mendengarnya, Rian?" Rian menjawab sambil menelan ludah. Iya, itu pasti suara langkah kaki. Tapi siapa yang berjalan di sana?" Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap terlihat di depan pintu kelas yang terkunci. Mereka berdua menahan napas, takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Sementara itu, Kevin yang masih di dalam kelas meraba-raba dinding mencari saklar lampu darurat.
Namun saat tangannya menyentuh dinding, ia merasakan sesuatu yang dingin dan licin. Kevin berkata dengan rasa ngeri, "Apa ini? Apa ini?" Suara misterius berkata, "Jangan sentuh itu." Kevin langsung menarik tangannya, terkejut dengan suara yang datang dari dalam kegelapan. Ia tahu sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di kelas ini. Di luar kelas, Rama dan Dinda berusaha membuka pintu yang terkunci. Namun, usaha mereka sia-sia. Pintu terasa seperti terkunci erat tanpa alasan yang jelas. Rama terlihatnya dengan frustasi. "Ini tidak mungkin. Bagaimana cara kita keluar dari sini?" Lalu Dinda berbicara dengan suara gemetar. Apa kita harus mencoba keluar dari jendela?" Mereka berdua menghampiri jendela. Namun sebelum mereka bisa mencoba membukanya, suara tertawa bergema di dalam kelas, membuat mereka berdua bergetar ketakutan. Sementara itu, dalam kegelapan yang menyelimuti kelas, Ami dan Rian merasa kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di situasi seperti ini. Ami dengan suara tercekat berbicara seperti ini, "Kita harus mencoba mencari saklar lampu darurat." Lalu Rian menanggapinya, "Bagaimana kita bisa melihat di dalam kegelapan ini?" Ami meraba-raba tasnya, mencari ponselnya untuk menggunakan senter. Namun sebelum ia bisa menyalakan senter, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Lalu suara misterius itu berbicara lagi, "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Mereka berdua memekik ketakutan, menyadari bahwa mereka tidak sendirian di dalam kelas yang gelap dan menyeramkan ini. Suara langkah kaki semakin mendekat, mengisi keheningan malam di malam yang gelap. Ami dan Rian menatap ke arah pintu dengan ketakutan dan memuncak. Takut akan apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Ami dengan suara bergetar dia berbicara, Siapa di sana?" Namun tak ada jawaban sedetik pun. Suara langkah kaki terus mendekat, membuat detak jantung mereka semakin keras. Sementara itu, di sudut kelas mencoba mengatasi rasa takutnya. Ia tahu bahwa ada sesuatu di dalam kelas ini, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Kevin berkata dalam hati, "Aku harus mencari tahu apa yang sedang terjadi di sini." Dengan hati-hati, Kevin mulai melangkah menuju arah suara langkah kaki itu, mengabaikan ketakutannya. Di luar kelas, Rama dan Dina masih berusaha mencari cara untuk keluar. Mereka merasa semakin terjebak dalam situasi yang semakin menakutkan. Dinda berbicara dengan suara tertekan. Apa yang harus kita lakukan, Rama?" Rama berbicara menanggapi Dinda. Kita harus mencoba mencari bantuan. Mungkin ada yang bisa membuka pintu dari luar."
Mereka berdua berjalan menuju kantor sekolah dengan hati-hati. Mereka terus-menerus diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Kembali ke dalam kelas, suara langkah kaki akhirnya berhenti di depan pintu. Ami dan Rian menahan napas mereka, menunggu dengan ketakutan yang tak terkendali. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Mereka menatap ke arah pintu dengan campur aduk antara rasa